Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajmain. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan tentang kesimpulan dari pertemuan-pertemuan atau pembukaan pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Sebelum kita mulai Kitabut Thaharah, saya mengingatkan bahwa dalam hasanah pemikiran fikih Islam ada 4 sumber pokok dalam pengambilan istinbat hukum, yakni Al-Quran, Al-Hadis, lalu kemudian Qiyas, dan kemudian Ijma. Para ulama mujtahid sumbernya sama, 4 ini, tapi kemudian mereka mempunyai perbedaan cara memandang dan mengambil kesimpulan dari suatu dalil. Kita ketahui Al-Quran dan hadis yang sampai kepada kita sifatnya adalah teks. Teks inilah yang kemudian memungkinkan para mujtahid untuk berbeda pendapat. Kenapa? Kata Ibnu Rushdi katanya, ada 4 hal yang membuat atau menjadi sebab para ulama mujtahid itu berbeda-beda dalam mengambil kesimpulan hukum. Pertama, dari sisi lafaz, bahwa Al-Quran dan hadis yang menjadi kajian adalah sifatnya yang bersifat lafaz, di mana menurut Ibnu Rushdi sumber awal adalah mereka para ulama mujtahid berbeda-beda, atau dalam bahasa fikih disebut ikhtilaf, itu karena satu lafaz dari Al-Quran dan hadis yang kadang-kadang sifatnya sifatnya am, dan yang dimaksud juga am. Ada yang sifatnya am, urida atau yuradu bihil khusus, ada yang dimaksud dengan khusus. Begitu juga kadang-kadang lafaznya ada yang khusus tapi dimaksud khusus, dan ada juga yang lafaz yang khusus yang dimaksud yuradu bihil am. Ini poin pertama kenapa para ulama menjadi ikhtilaf di dalam sebuah teks atau sebuah sumber hukum. Yang kedua, lafaz ini bersifat bahasa Arab. Dalam konteks bahasa Arab, bentuk kata itu kadang-kadang susunan kalimat dan bentuk kata berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang berbentuk fi'il amr. Secara umum fi'il amr menunjukkan perintah. Maka ketika perintah ini teksnya bersifat fi'il amr, para ulama kadang-kadang, ulama mujtahid berbeda-beda. Apakah fi'il amr ini sifatnya perintahnya itu adalah wajib, ataukah perintahnya itu hanyalah dorongan, sunnah? Maka kemudian dari sifat teks yang kadang-kadang berbentuk fi'il amr atau kata perintah, itu kadang-kadang membuat kesimpulan yang berbeda-beda para ulama mujtahid. Begitu juga yang kadang-kadang sifatnya khobariyah, statement. Kadang-kadang yang bersifat khobariyah tapi menunjukkan perintah. Nah, ini juga menjadi kadang-kadang menjadi perbedaan dalam mengambil istinbat hukum. Dan larangan, begitu juga dalam bahasa Arab, ketika larangan ini bentuk katanya biasanya fi'il nahyi. Nanti para ulama mujtahid berbeda-beda, apakah fi'il nahyi ini larangannya ini bersifat haram atau bersifat makruh. Maka ini yang menyebabkan 2 hal yang menyebabkan berbeda para ulama di dalam mengambil kesimpulan. Yang ketiga, bahwa para ulama mujtahid kadang-kadang berbeda dalam menarik kesimpulan, yaitu teksnya sendiri, pemaknaan. Kadang-kadang makna satu kata mempunyai satu kata, satu makna, bahkan lebih dari satu makna. Inilah yang kemudian juga menjadi sebab para ulama mujtahid berbeda-beda dalam menarik kesimpulan.
Ketika kemudian satu lafaz misalnya kuru, sebagian Imam Syafi'i menganggap bahwa kuru maknanya tahar, suci. Tetapi imam yang lain menganggap bahwa yang namanya kuru adalah haid. Maka menarik kesimpulannya tentunya otomatis akan mengalami perbedaan. Yang keempat yang menyebabkan orang dari teks, menyebabkan para ulama berbeda menarik kesimpulan adalah bahwa makna-makna itu dipahami sebagai, ketika dipahami sebagai hukum, maka apakah yang dipahami sebagai hukum tersebut menunjukkan hukum tersebut atau yang lawan dari hukum tersebut menjadi pengecualian. Contoh, dalam kasus pisah imatil ghanam az-zakatu, ikut tetap di dalam hewan ternak yang diumbar, itu az-zakatu ada zakatnya. Nah ini kata ini apakah kemudian selain hewan yang tidak diumbar tidak memberikan atau tidak punya kewajiban zakat? Nah ini menurut Ibnu Rusdi salah satu atau menjadi beberapa sebab dari para alim ulama mujtahid mengambil kasus atau mengambil kesimpulan yang berbeda. Itu dari teks yang diambil ketika sifatnya Al-Quran dan hadis yang sifatnya teks. Bagaimana yang kemudian kalau misalnya nanti hadis itu ada yang lafadz tadi teks, ada yang al-fi'lu, ada yang ikrar. Sering orang berasumsi bahwa pekerjaan Nabi itu menjadi tanda bahwa pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sunnah. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu fikih belum tentu fi'lun pekerjaan Rasulullah SAW itu menjadi sesuatu yang sunnah. Bahkan mereka mengatakan umumnya pekerjaan Rasul, sesuatu yang dikerjakan Rasul tidak menjadikan istinbat hukum kalau tidak ada dalil teks yang mengatakan itu wajib atau sunnah. Begitu juga ikrar. Ikrar fa innahu yadullu al jawaz, maka diamnya Rasulullah SAW itu menunjukkan kepada kebolehan. Dan yang ketiga adalah sumber hukum adalah kias. Nanti kias syar'i itu adalah ilhaqul hukmi wajibi bisyai'in ma bisyar'i bisyai'il maskuti anhu, yaitu mempertemukan, mengikutkan suatu hukum yang sudah ada yang belum ada diikutkan pada hukum yang sudah ada. Dan yang kemudian adalah ijma. Nanti kita dalam pengajian kita Bidayatul Hidayah ini sering ditukil tentang qiyas, tentang ijma dan ayat-ayat Al-Quran. Ijma kemarin kita sudah jelaskan tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dia ijma adalah dipahami dari teks-teks yang ada dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu kesimpulan kemarin muqaddimah pembukaan awal dari pekarangan Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid.